gimana PSBB-nya? Mulai berasa ya. Oh, bukan mulai berasa sih, mungkin udah beberapa bulan yang lalu, karena emang bener sih nggak ada orang yang bener-bener siap untuk tidak bersosialisasi dengan orang lain sih, friends. I feel you gitu ya. Jadi memang kita punya kebiasaan baru, new normals ya. Kalau misalnya sekitar jam 9 sampai jam 11 pagi itu adalah waktu yang tepat untuk berjemur matahari gitu ya. Sehingga kita mendapatkan cukup asupan vitamin D. Nah, sekarang gimana nih soal kesehatan seksual? Ada banyak sekali yang bertanya sama saya ya, sehubungan dengan kesehatan seksual, nge-DM saya di Instagram. Gini ya, satu, kalau misalnya kamu belum mencari di YouTube saya, jangan nanya. Biasanya kalau misalnya itu sudah pernah saya jawab di YouTube, saya akan kasih linknya, ya kan? Gitu, itu ada kok, ada banyak sekali mengenai kesehatan seksual gitu ya. Jadi maaf ya, saya tidak akan menjawab. Dan kalau misalnya Anda ingin saya jawab secara gratis, saya hanya akan menjawab satu kali saja. Kalau jawaban saya ternyata masih juga belum memberikan solusi yang tepat, karena jawaban saya itu bukan hasil konseling loh, ya, itu adalah hasil curhat. Beda curhat dengan konseling. Ya, nanti kalau misalnya ternyata setelah saya jawab semampu saya masih juga belum mendapatkan solusi, artinya memang Anda harus konseling sih, friends, gitu ya. Nggak ada segala sesuatu yang instan di dunia ini. Saya aja sekolahnya lama gitu ya, ngambil sertifikat ini itu supaya bisa memberikan edukasi yang paling akurat buat Z-Friends semua. Dan setiap orang berbeda-beda. Ya, masalah seksual satu orang diselesaikan oleh satu orang ini belum tentu oleh semua orang itu juga sama ya. Gitu sih, friends. Ini pertanyaannya cukup unik gitu ya. Semoga ini juga bisa membantu Z-Friends yang lainnya yang mungkin memiliki masalah yang sama. Mbak Zoya gitu ya. Kak Zoya, saya mau tanya gimana sih caranya menghilangkan kebiasaan buruk saya, yaitu suka booking wanita. Tolong kasih penjelasan cara menghilangkannya, Kak. Dan tolong dibalas DM saya. Iya ya, saya balasnya di sini ya. Sekalian jawab ya. Terima kasih, semoga Kak Zoya selalu sehat dan selalu diberikan rezeki dan umur panjang. Amin, amin, amin. Mau berhenti kebiasaan suka booking perempuan, gimana ya? Ini ada gini ya, sebelum saya berbicara mengenai teori dari Wendy Maltz gitu ya, dan juga tentang being present. Setiap orang ketika dia ingin berubah, ya berubah apapun, ini tidak ada cara yang sekali gampang. Ketika kamu masuk ke dalam sebuah kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti suka booking perempuan, adiksi pornografi atau apapun itu, tidak ada jawaban saya yang hanya dalam hitungan menit ini bisa menyelesaikan masalah yang puluhan tahun kebiasaan kamu, belasan tahun ya, dalam waktu sekejap. Sebagaimana kamu sudah mulai sedikit melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, kamu juga harus memiliki perjuangan yang sama untuk menghilangkannya. Masuk akal nggak sih, friends? Kamu sudah memiliki kebiasaan booking perempuan misalnya berapa? 5 tahun gitu ya. Apakah dalam 5 menit saya bisa menyelesaikan semua masalah? Itu nggak bisa ya. Makanya kenapa ada konseling dan terapi, nggak bisa cuma curhat aja kalau mau menyelesaikan masalah. Dalam hal ini ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu untuk memberikan insight menyelesaikan masalah. Misalnya salah satunya gini, harus memiliki motivasi yang kuat untuk berhenti. Saya tahu sebenarnya memang sesimpel itu aja. Kalau kamu udah nggak mau lagi, ya kamu harus berhenti. Tapi kenapa ketika mau berhenti banyak orang yang gagal dalam proses itu? Tahu nggak kenapa kegagalannya? Karena tidak memiliki motivasi yang kuat. Ketika kamu mau berhenti merokok, kamu mau berhenti narkoba, kamu mau berhenti booking perempuan, kamu mau berhenti nonton pornografi, apa alasan yang membuat kamu itu mau menghentikan itu semua? Satu, apalagi kalau misalnya aku kan pakai duit sendiri, aku nggak menyusahin orang lain. Lalu ketika aku melakukannya, aku nggak memperkosa orang lain, aku nggak nyiksa orang lain, ya udahlah buat aku sendiri. Carilah alasan yang menguatkan diri kamu sehingga kamu itu punya goal oriented. Nah, laki-laki sejati adalah laki-laki yang selalu punya goal kan biasanya. Laki-laki juga menurut Helen Fisher adalah makhluk yang sangat-sangat goal oriented. Jadi sekarang goal oriented itu artinya tujuannya akhirnya seperti apa, ya. Caranya di sini adalah saya kasih ini aja ya, saya kasih boosting aja nih, booster nih ya, penyemangat. Kalau menurut Maltz itu kan energi kita tuh sebenarnya semuanya adalah energinya netral. Bisa jadi positif, yaitu ke atas, lihat nih ya, seperti gambar di sini ya teori Maltz ya. Yang biru-biru ke atas itu adalah positif energi.
gitu ya. Kamu memenuhi peran-peran kamu bisa bercinta dengan pasangan kamu gitu ya. Buka yang benar-benar pasangan yang benar-benar pakai hati gitu ya. Jadi having sex, making love-nya itu ada di dalam satu pasangan. Ya, lalu bisa secara otentik memiliki sexual intimacy. Jadi enak banget kalau merasa disayang, merasa dicintai, orgasme bareng, itu yang kita kepengen kan. Gitu. Yang kita nggak mau ya seperti tadi ketika booking wanita kan nggak personal ya, ada namanya impersonal interaction. Lalu ya amit-amit ya, semoga jangan jadi abusive ya kan, semoga juga tidak jadi violent. Di sini artinya nih ya, ini juga ada gambar yang selanjutnya, bisa lihat ya, di sini ada past, present, future. Artinya apa? Kita hidup hari ini ya, bukan untuk masa lalu aja. Masa lalu adalah pembelajaran yang harus kita ambil, apapun itu, baik buruk benar salahnya, supaya kita bisa hidup hari ini membuat keputusan yang terbaik dan bijaksana buat diri kita ke depannya. Nah, hari ini apa keputusan yang akan Anda ambil? Oh, mau berhenti booking wanita, ya kan? Ini adalah keputusan present, today, ya, this moment. Nah, untuk ke depannya, in the future, kenapa kamu mau berhenti booking wanita? Karena kalau menurut Maltz ya, teori dari Wendy Maltz tadi, energinya negatif Mbak Zoya, karena impersonal. Bagaimanapun juga ketika membeli perempuan ya, kita itu sama aja seperti menjual maskulinitas kita sebagai laki-laki ya, maskulinitas Anda sebagai laki-laki khususnya. Kenapa? Karena dengan menjual maskulinitas, karena apa? Seorang laki-laki yang maskulin adalah yang dia pengennya usaha kan. Dia pengen mendapatkan sesuatu, menikmati sebuah kenikmatan seksual yang dia perjuangkan. Deketin, PDKT, ngerayu, mungkin juga foreplay gitu ya, flirting. Hal-hal ini membuat laki-laki ketika mendapatkan seks dari si perempuannya, dia bisa menikmatinya dengan sepenuh hatinya. Karena gila nih, akhirnya kan seksnya enak karena perjuangan gua membuat si cewek merasa bahagia, membuat si cewek itu jadi kelepek-kelepek karena perjuangan dan kasih sayang gue, cinta gue ya, apa yang aku suka dan aku nikmati, aku ekspresikan kepada si perempuan ini dan membuat dia menjadi perempuan paling seksi sedunia. Akhirnya aku sebagai laki-laki juga menjadi sangat-sangat merasa maskulin. Itu yang dibutuhkan oleh seorang laki-laki. Jadi apa yang harus Mas lakukan, apa yang harus Anda lakukan ketika kedepannya lagi gak mau booking perempuan? Bayangkan kalau saya booking perempuan lagi, goalnya akhirnya saya akan selalu mendapatkan hubungan yang impersonal, yang tidak dekat, yang tidak hangat dan tidak tulus, semuanya karena duitnya. Tapi kalau saya berhenti sekarang juga ya, tidak membooking perempuan, dan saya tahu itu akan sangat susah sekali ya, tapi ketika ujungnya akhirnya itu sangat-sangat worth it, pantas diperjuangkan, itu keren banget. Gila ya, nanti kalau misalnya sampai satu hari nanti saya bener-bener nyantai untuk booking perempuan, saya akan PDKT kepada perempuan ya, kalau misalnya Anda masih single, atau saya akan berusaha untuk menyenangkan istri saya sehingga antusias dia nih timbal balik ketika akan bercinta dengan saya gitu. Jadi cobalah cari alasan yang sangat-sangat personal bagi diri Anda sendiri khususnya untuk memberikan motivasi. Karena kalau kita nggak ada motivasi, cuma pengen ya gue pengen berhenti aja sekarang, kenapa gitu ya, saya tahu itu buruk gitu ya, tapi buruk buat orang lain, belum tentu buruk buat Anda ya. Ada beberapa orang makanya baru berhenti gitu ya, melakukan kalau udah ketahuan, ketangkap polisi atau apapun itu gitu ya, udah ke gap. Kita kan nggak mau sampai terjadi hal seperti itu. Jadi cobalah usahakan ya, memiliki motivasi dulu, kumpulin juga motivasi sehingga ketika akan mau booking perempuan lagi, ingat enggak, nanti aku nggak dapat dong cinta yang sesungguhnya ya, aku nggak dapat kedekatan dan makna-makna yang indah yang memang aku inginkan dari sebuah hubungan seks gitu. Jangan lupa hubungan seks bukan hanya reproduksi, tapi juga ada rekreasi dan membina relasi ya, dan kita nggak akan bisa mendapatkannya dengan membeli seks atau membooking perempuan. Jadi selamat mencoba Z-Friends ya, semoga berhasil dan ditunggu Z-Tips dari saya Zoya Amirin berikutnya. Bye Z-Friends.